Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiensi karena telah berkenan mendengarkan dan menyaksikan secara langsung pemaparan materi yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Dari kelompok 5, saya sendiri Citra Tamarsari selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan pemateri pertama yaitu Amela Rahma Aulia, pemateri kedua yang Yanti Astuti, pemateri ketiga Jasmine Joyce M, pemateri keempat Safitriani Putri, pemateri kelima Amira Lubis, pemateri keenam Imeu Nurkita, dan kami dari Isa. Insinyur Soekarno pernah memberikan semboyan yaitu jas merah yang memiliki arti kepanjangan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sama seperti topik yang akan kami angkat pada malam hari ini, yaitu mengenai sejarah pemerintahan Kota Bogor mulai dari zaman Kerajaan Pajajaran hingga pada sampai saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita secara bersama-sama menyaksikan pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, yang pertama, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi poin yang akan kami bahas yang pertama ada apa itu Galeri Bumi Parawira, yang kedua ada latar belakang didirikannya, yang ketiga isi dari Galeri Bumi Parawira, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir dokumentasi. Yang pertama, apa itu Galeri Bumi Parawira? Bumi Parawira memiliki arti rumah para pemimpin yang berani. Kota Bogor merupakan kotanya para pemimpin yang berani, berjasa, dan memiliki tekad yang kuat. Galeri Bumi Parawira menyajikan sejarah dan kisah berani para pemimpin yang berkedudukan di Kota Bogor sejak masa Kerajaan Pajajaran hingga masa kini. Koleksi Galeri Bumi Parawira meliputi lukisan dan replika yang akan membawa pengunjung melintasi sejarah-sejarah kepemimpinan Kota Bogor. Selanjutnya itu latar belakang. Galeri Bumi Parawira adalah bentuk kolaborasi antara seniman, pelaku kreatif sekaligus penggiat sejarah di Kota Bogor dalam upaya pendokumentasian peristiwa dan kisah historis di Kota Bogor lewat koleksi kesenian yang inspiratif. Keberadaan Bumi Parawira merupakan inisiatif dari Wali Kota Bogor yaitu Bimaria. Bimaria memandang perlu ada sebuah galeri yang menampilkan Kota Bogor dari masa ke masa untuk mengedukasi masyarakat terhadap sejarah. Nama Bumi Parawira sendiri dipilih setelah melalui hasil riset terlebih dahulu. Galeri Bumi Parawira diresmikan pada tanggal 28 Desember 2023 dan didirikan oleh atas inisiasi Wali Kota Bogor Bimaria bersama dengan para penggiat sejarah, seniman, donatur, Bank BJB serta Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor Reka Bogor dan berlokasi di Jalan Kapten Muslimin Ahmad nomor 21 Kota Bogor. Selanjutnya ada isi dari Galeri Bumi Parawira. Pertama adalah sejarah Kerajaan Pajajaran. Pada awalnya terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan dan Kerajaan Galuh yang beribu kota di Pamali. Kerajaan ini disatukan oleh raja yaitu Prabu Siliwangi, dan setelah itu Prabu Siliwangi digantikan oleh putranya yang pertama Prabu Surawi Sesa. Pada masa kekuasaan Prabu Surawi Sesa, beliau melakukan perjanjian dagang bersama dengan Portugal. Perjanjian ini adalah perjanjian internasional pertama yang dilakukan oleh
dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Portugis. Perjanjian ini dikukuhkan di pantai Kalapa dan ditandai dengan pemasangan batu prasasti yang disebut dengan Padrau. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi. Dan isi dari perjanjian ini adalah Portugis harus melindungi Kerajaan Pajajaran dari serangan-serangan musuh, dan sebagai timbal baliknya Kerajaan Pajajaran akan mengirimkan 1000 ton lada setiap tahunnya kepada Kerajaan Portugis. Selanjutnya ada Prasasti Batu Tulis Bogor. Prasasti Batu Tulis Bogor adalah sebuah tanda peringatan yang dibuat pada masa Prabu Surawisesa pada tahun 1523 Masehi untuk mengabadikan sosok ayahnya, yaitu Raja Siliwangi. Namun di balik itu semua terbesit permintaan maaf yang mendalam dari Prabu Surawisesa kepada ayahandanya karena ia tidak dapat mempertahankan Kerajaan Pajajaran secara utuh. Dua kota pelabuhan penting direbut, 14 perang telah meletus hingga pertempuran dengan Kerajaan Demak tidak bisa dihindari. Walaupun Prabu Surawisesa dipuji dalam naskah Carita Parahyangan karena telah memenangkan 15 perang dalam 14 tahun secara gagah berani, namun ia tetap merasa kalah karena yang ia perangi adalah saudara dan rakyatnya sendiri. Di sini ada bukti isi dari Batu Tulis Bogor, dan ini telapak kaki Prabu Surawisesa. Lukisan penangkapan Raden Saleh. Lukisan ini merupakan lukisan asli. Lukisan Tirta Surjo merupakan seorang perintis profesi kewartawanan dan penerbitan surat kabar. Pada tahun 1903, Tirta Surjo menerbitkan surat kabarnya sendiri yang bernama Sunda Berita. Ia juga mendirikan dan memimpin perusahaan media bernama NP Williams Priyadi. Pembangunan Jalan Pos Dendels atau Taman Fakta, Gubernur Jenderal bernama Willem Dendels membangun sebuah jalan sepanjang 1000 km yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa. Faktanya, Dendels sudah merencanakan semua biaya termasuk upah para pekerja, tapi upah tersebut tidak pernah sampai kepada para pekerja karena tidak korupsi dari banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Pembagian zona kota Bogor. Kenapa di Empang banyak Arabnya? Kenapa tuh? Karena pada masa itu Eropa membagi kawasan menjadi 6 bagian, yaitu Kebun Raya Bogor, pemukiman Eropa, pemukiman Pecina, pemukaan Empang, Karstenplan, dan pemekaran Bogor Barat. Pembagian kawasan tersebut dimaksudkan agar pemerintah kolonial dapat mengontrol setiap etnis dengan lebih mudah. Pembangun Tugu Kujang. Saat peresmian masyarakat Bogor menyaksikan pemasangan kujang pada Tugu Kujang. Pembangunan Tugu Kujang yang menggunakan helikopter. Ada pula naskah legendaris Bung Karno yang bertuliskan "Moga-moga Bogor jadi batu loncatan sejarah dari Istana Kendaraan Bemo". Selanjutnya ada gugurnya Kapten Lihat saat penetapan Dewan Inggris yang menjadi kota Bogor. Di akhir tahun 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Guru Kalidas mencoba merebut kota Bogor. Namun, Kapten Lihat yang merupakan tentara beta itu dan tentara-tentara lainnya itu mencoba untuk melawan. Namun tidak bisa dihindari, dan di Jembatan Merah, Kapten Lihat dan tentara lainnya bisa memukul mundur tentara Inggris. Namun, 2 peluru tentara Inggris itu masuk ke perutnya Kapten Lihat.
Sehingga kata muslihat harus dibawa oleh adiknya yang bapak yang itu yang foto adiknya ke rumah sakit Marzuki Mas. Namun Kapten Muslihat di sana tidak dapat diselamatkan hingga tewas. Untuk mengenang desanya maka dibuat nama jalan itu Jalan Kapten Muslihat. Dan pada tahun 2022 Pemkot Bogor mendirikan monumen atau patung Kapten Muslihat Simpel Galan Kapten Muslihat. Dari Galeri Bumi Parawira, yaitu Pilkada terbuka pertama pada tahun 2008, deretan program gemilang wali kota terdahulu hingga saat ini. Selain itu, Kota Bogor juga menjadi rumah Presiden Jokowi. Pokoknya koleksi di Bumi Parawira ada piala-piala. Terus wali kota Bogor dari pertama ya, dari yang pertama ada Kolonel Ahmad Syam tahun 1965 sampai 1979. Prestasinya beliau adalah seorang tentara yang menjadi wali kota Bogor pertama. Terus beliau juga membangun Stadion Purana pada tahun 1968. Yang stadionnya itu multifungsi, bisa juga dipakai buat berkuda. Terus beliau juga ituin pembangunan trotoar dan jalan. Beliau juga prestasi beliau itu yang paling bersejarah adalah beliau menentukan hari jadi Bogor yang diperingati sejak tanggal 3 Juni. Terus yang kedua ada Ahmad Sobana yang menjabat di tahun 1979 sampai 1984. Prestasi beliau yaitu mempelopori dalam infrastruktur dan fasilitas umum seperti pusat pembelanjaan, terus pasar anyar, pasar merdeka itu. Terus juga beliau memimpin pembangunan terminal Baranang Siang dan rehabilitas jembatan Cibulang. Terus yang ketiga ada Insinyur Muhammad yang menjabat di tahun 1984 sampai 1989. Prestasi beliau yaitu meraih Piala Adipura sebanyak 3 kali. Terus juga beliau memfasilitasi para ulama untuk membuat Masjid Agung Kota Bogor dan gencar dalam pembangunan. Yang keempat ada Dr. Suratman. Prestasi beliau adalah Persatuan Sepak Bola Bogor meraih prestasi gemilang dengan memenangkan Piala Suratin sebanyak 3 kali pada tahun 1992, 1993, dan 1995. Yang kedua menciptakan periodik kawasan olahraga Bogor. Yang kelima ada Dr. Edi Gunardi yang menjabat pada tahun 1994 dan 1969. Prestasi yang beliau kembangkan untuk Bogor adalah pembangunan jalan penyeberangan orang atau JPO. Yang kedua meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Presiden Soeharto sebagai pengakuan terhadap keteraturan lalu lintas. Yang ketiga mendapat kembali Piala Adipura yang menandakan keberhasilan dalam upaya menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bogor. Yang keempat berperan dalam suksesnya Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC di Istana Bogor. Yang keenam ada Bapak Iswara Negara SH yang menjabat pada tahun 1999 sampai 2004. Prestasi yang beliau kembangkan adalah akses langsung kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan wali kota melalui berbagai saluran seperti media cetak dan nomor telepon aduan. Yang ketujuh ada Dr. Andes Yani Budiarti yang menjabat MSI yang menjabat 2004 sampai 2014.
Prestasi yang beliau kembangkan untuk Kota Bogor adalah Wali Kota Bogor pertama yang dipilih oleh rakyat pada Pilkada 2009. Yang kedua, memfokus kebijakan pada penataan kota seperti memperluas infrastruktur, transportasi, dan menertibkan pedagang kaki lima. Yang ketiga, mencetuskan transportasi umum dengan bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan. Yang kedelapan ada Dr. Bima Arya Sugiarto yang menjabat 2014 sampai 2024. Prestasi yang beliau kembangkan untuk Kota Bogor adalah berfokus pada program pembebasan fasilitas ruang seperti taman, alun-alun, perpustakaan, galeri, puskesmas, dan rumah peribadatan. Yang kedua, kembalinya Piala Adipura ke Kota Bogor. Yang ketiga, studi Setara Institut di tahun 2022. Kota Bogor dikategorikan sebagai kota paling toleran keempat nasional untuk kota yang berpendudukan lebih dari 1 juta jiwa. Saya melihat Ya, jadi dari hasil pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan secara bersama bahwa Galeri Bumi Parawira ini adalah galeri yang menyajikan kisah para pemimpin di Kota Bogor sejak masa kerajaan Pajajaran hingga masa kini. Sepanjang perjalanannya, Kota Bogor selalu dipilih sebagai tempat bertahta dan ibu kota kerajaan-kerajaan masa lampau. Nah, dengan berdirinya Galeri Bumi Parawira ini juga diharapkan Kota Bogor akan menjadi batu loncatan sejarah. Nah, untuk fun fact-nya sendiri, Galeri Bumi Parawira ini ternyata tidak didanai oleh APBN, melainkan dari CSR dari bank, pengusaha, BUMD, dan organisasi perangkat daerah lainnya. Next slide. Nah, di sini ada kami menampilkan beberapa dokumentasi yang telah kami ambil di Galeri Bumi Parawira itu sendiri. Nah, ini dokumentasi yang terakhir. Nah, jadi dengan kami memaparkan dokumentasi kami ini, berakhir juga presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Nah, cukup presentasi kami yang berakhir. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.